Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Kita mulai pertemuan ke-9. Meskipun baru bergabung ini satu karena tadi ada keterlambatan Bapak. Kita mulai saja dulu dengan materi ke-9 ini, penulisan berita data. Jadi kalau Bapak share dulu. Nah, ini bukunya. Jadi sebelum masuk, Bapak ingin kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi menengok kesiapan teman-teman kayaknya ini udah agak malam juga sedikit. Ada yang minta malam kuliah dan ada juga yang malam nggak bisa. Ya macam mana lagi kita harus ambil jalan tengahnya. Dan tadi terlambat juga Bapak. Paksa kita mulai jam segini. Jadi salah satu buku yang akan kita pakai yaitu karangan Utami Diah Kusumawati. Kemudian untuk mengingat kembali absersi perkuliahan minggu lalu, Nur masih ingat ngapain kita? tentang penulisan berita itu, Pak. Ya, perkuliahan minggu lalu. Yang terakhirnya apa? Yang terakhirnya UTS. eh, ya UTS. Nah, UTS. Macam mana UTS-nya kemarin dapat jawabannya? Alhamdulillah, Pak, dapat. Dapat. Nur udah ngirim UTS-nya ya? Udah, Pak. Udah ya? Biar Bapak cek dulu. Udah. Bapak cek bentar dulu. UTS ya. Individu TS. TS ya udah ada 10 orang yang ngirim. Di layar Nur gambar buku yang kelihatan ya. Iya, Pak. Ya, kita share coba tentang UTS itu. Ini Walid udah, Adrian Putrayana udah, Wahdi Mustofa sudah, Rian Supriyadi sudah, Sukriman sudah, Siwayuni sudah, Dalilia Asopa dari Tonga, M. Solihin, Lulu Azara, Nur Fauzia. Oh ya, Fauzia tanggal 11 jam 24. NIM-nya 24. Ngirimnya jam 20.58 ya kan? Nah, Iya, Pak. jadi ini hakikat jurnalistik. Uraikan tentang klasifikasi dan jenis berita, uraikan tentang teori dan konsep menulis berita, uraikan tentang menulis berita street news, uraikan tentang menulis picture, uraikan teknik penulisan opini. Jadi skor maksimal ada berapa sini? Empat kan? 4. Nah, Iya, Bapak Pak. udah Bapak udah cek nih punya Nur 4 ya. Iya, Pak. Ya, dia kalau memang dikerjakan insya Allah lah. Oke, nanti kawan-kawan yang lain Bapak cek lagi deh. Bukan. 12 nih Nur. Skor maksimal. Dua maksimal nih Nur. Yang UTS ya, Pak? Iya. Kok 12 sih ya juga kata Iya, Nur. yang UTS Hampir, 12, Pak. hampir salah Nur lagi ya. Iya kan? Iya, Pak. Ini dua dua. Skornya dua dua. Dua. Skornya dua. Soalnya satu dua tiga empat lima enam ya. 12 skornya ini Nur. Kan 4. Nanti kurang nilai Nur nanti di terakhirnya nanti.
Oke, kita mulai lagi ke perkuliahan yang belajar jurnalisme data atau penulisan berita data. Jadi kalau jurnalisme data ini, kita mengolah data menjadi berita. Nah, prosesnya sama kayak alur kerjanya, ya penentuan ide dan topik juga, pencarian data, pembersihan data, analisis data, pembuatan narasi data, dan visualisasi data. Nah, jadi kemudian kita harus cari angelnya dulu. Angel, data, dan pencarian data. Jadi kalau angelnya, namanya kita dapat sebuah data, mau kita tulis berita, kita harus memikirkan angelnya seperti apa. Kayak mana angelnya ya? Nah, gitu. Nanti setelah nampak contoh, kemungkinan akan mengerti. Tapi angel itu ada hal yang perlu pendekatan yang diambil itu umpamanya skala. Kan data-data itu kan ada data angka-angka gitu kan. Jadi harus ada skalanya. Nah, ini pembanding atau komparasi, perubahan-perubahan, kayak harus ada indikatornya dulu. Nah, peringkat atau outliernya, variasi, exploratory, relasi atau debunkingnya, kemudian ada masalah dan solusi. Nah, kemudian dalam pencarian datanya gitu juga. Eh, Kebanyakan data-data yang dimasuk dalam jurnalisme atau penulisan berita data ini banyak data-data itu adanya di PDF, format Excel, di format SHF, SHP. Jadi bukan bukan berarti dia dalam bentuk berita bulat gitu. Ada data gitu, buat beritanya. Jadi kebanyakan tuh data-data tuh oleh orang ya udah di PDF kan ya di sanalah eh, diolah. Ini tampilan data PDF, kita buat beritanya. Apa kira-kira angelnya? Nah, itu maksudnya Nur. Jadi kalau format-formatnya ini ada juga dalam bentuk gambar kan? Gambar ada juga dalam bentuk gambar. Ini juga ada nengok orang lewat website pemerintah yang banyak data-data itu biasanya BPS, Kemenkes gitu kan. Ini kayak bentar ya, Pak Ceng dulu. Ini kayak data apa ya? Oh ini ada data BPS-nya ya. Nah, ini kan kayak perkembangan nilai tukar. Kelihatan apa gambarnya Nur? Kelihatan, Pak? Kelihatan kan? Iya. Jadi ini kayak nilai tukar gitu kan. Saran. Nah, berita resmi statistiknya, umpamanya perkembangan nilai tukar petani Provinsi Riau Februari 2025. Nah, ini kalau yang disampaikan oleh BPS ini data. Untung saja kalau BPS ini dia ada pengantar-pengantarnya kan. Perkembangan nilai tukar gini-gini. Ah, ini bisa dijadikan bahan berita. Karena udah ada sedikit pengantar dari BPS. Ah, kalau seandainya cuma datanya kayak gini, dalam bentuk tabel. Nilai tukar petani gabungan Provinsi Riau Februari. Gimana cara kita buat beritanya? Ini bisa saja diulas-ulas, diulas-ulas, umpamanya kayak rinciannya apa gitu. Kalau umpamanya rinciannya indeks harga yang diterima petani Januari, umpamanya 226% gitu. Ini cara cara mengolah-olah data menjadi berita. Kemudian indeks harga yang diterima oleh petani itu ada penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau oleh BPS sudah ada sedikit keterangan-keterangan
yang bisa menjadi pedoman untuk berita. Kalau umpamanya data bulat atau infografik saja, nah, kayak gini kan infografik namanya. Ini cuman pula cara buat beritanya nih. Gitu. Kau tahu kita sebagai jurnalis atau mahasiswa yang telah belajar penulisan berita, ya ini harus pandai nantinya. Tidak boleh tidak. Nanti dari data ini pakai perkembangan nilai tukar petani NTP Provinsi Riau, umpamanya eh, ini kan ada kata-kata turun ini. Kan tadi ada Bapak bilang ada skala gitu kan. Ada Iya, variasi Pak. segalanya. Berarti kalau ada skala kayaknya ini ada kata-kata turun kan. Nah, ini bisa dijadikan semacam angel berita. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP atau kalau agak kepanjangan perkembangan nilai tukar petani itu perkembangan NTP Provinsi Riau Februari 2025 turun. Nah, ulas ini. NTP turun menjadi 191,43, turun 0,33%. Nah, gitu. NTUP 184,89, turun. Nah, gitu. Nah, ini. Kemudian ini ada grafik perkembangannya yang dibuat dalam buku oleh BPS itu. Nah, ini bisa jadi semacam eh, bahan untuk kita menulis berita. Nah, kayak yang dimaksud materi kita kayak yang di Bapak bilang tadi yaitu data. Nah, ini data-data kayak gini. Kemudian data lainnya, umpamanya ini sama ya. Ini juga kayak perkembangan pariwisata. Nampak perkembangan pariwisata, Nur? Nampak, Pak? Udah perkembangan pariwisata ada tulisannya nampak situ. Nampak, Pak? Udah enggak petani lagi kan? Enggak. Nah, jadi perkembangan pariwisata Provinsi Riau, umpamanya kan? Tingkat penghunian kamar, TPK hotel, klasifikasi bintang dan Januari, umpamanya rata-rata lama menginap. Nah, ini perkembangan pariwisata. Nah, ini untung data WPS ini sudah ada pengantar-pengantarnya kan, ini mempermudah kita nih. Itu kalau mengulas berita. Kayak gitu. Nah, ini kayak ini atau grafik ini bisa-bisa orang nanti menyuruh kita coba ulas grafik ini jadi sebuah berita, Dek. Ya kan? Perkembangan TPK hotel berbintang di Provinsi Riau 2023-2025. Pandai-pandai lah kita. Nengoknya ini kayak garis merah ini apa gitu kan. Garis hijau apa, yang garis ungu apa. Nah, kita harus tahu-tahu mengartikan ini Januari ke Februari atau eh, ini tabelnya apa sampai 60 ini nol, ini bulan. Nah, yang garis merah nih 2023 nih, hijau 2024, 2025. Nah, karena kemarin baru datanya sampai Februari, orang ini buat buku, ya yang warna ungu ini cuma sampai bulan Februari. Jadi kelihatan yang di 2024 itu grafiknya tertinggi tingkat huniannya. Itulah kita cara mengulas beritanya. Berdasarkan infografik yang ada, tingkat hunian hotel di Pekanbaru ter, eh, terbanyak pada tahun 2024 gitu, dibandingkan tahun 2023 kan. 2023 warnanya merah kan. 2024 warnanya hijau gitu. Jadi berbeda eh, tingkat hunian hotel itu TPK tadi apa panggil TPK tadi tingkat penghunian kamar kayak gitu. Jadi ini TPK-nya bintang satu dan dirinci sama BPS nih. Bintang 2 bintang 3 sampai TPK bintang gitu. Bintang 5 kan. Kayak gitu. Rata-rata lama menginap. Ini lama menginap. Ini umpamanya tahun 2023 bulan April tuh rupanya terjadi lonjakan lama menginap. Entah apa yang terjadi ini bulan April nih. Kita mau mengulas berita bulan April terjadi pelonjakan di tahun 2023.
Oh, orang lama menginap gitu, entah apa sebabnya kan kita nampak di sini. Nah, kayak gitu. Kemudian perkembangan RLMT asing. Nah, RLMT asing di sebuah hotel bapaknya. Kita mau buat berita ini kan enak juga nih diulas. Tahun 2024 banyak RLMT asing lebih tinggi ketimbang 2023 gitu. Entah apa sebabnya, tidak tahu pula kita kan. RLMT domestik di hotel berbintang Provinsi Riau. Domestik Hotel Berbintang Provinsi Riau 2023 sama perkembangan RLMT asing, MT domestik, ini domestik, ini asing, ini yang tamu asing nih. Jadi tahun 2024 dia ramai, kalau domestiknya tahun 2024 ramai. Kemudian umpamanya dikasih pula orang data kayak gini, perkembangan pariwisata Provinsi Riau Februari 2025 gitu. Harus pandai juga kita mengulahnya jadi sebuah berita. Nah, kalau cara ini mengulasnya umpamanya perkembangan pariwisata Provinsi Riau resmi umpamanya Februari 2025 gitu. Perkembangan di hunian kamar. Kayak gitu ya. Jadi seperti itulah tingkat-tingkat hunian kamar umpamanya yang untuk jurnalisme eh, data itu. Kemudian untuk kita kembali ke buku tadi lagi. Datanya bentuk PDF. Ini kan tadi dibilang BPS. Nah, ini kayak tadi tuh adalah data BPS. Kemudian juga ada dari data Kemenkes, data dari BNPB, macam-macam sumber data yang bisa kita gunakan untuk penulisan berita ini. Ada juga dari geospasial. Ini data-data. Kadang-kadang ada juga jurnalis yang pandai menjebol-jebol data pemerintah, bukan berarti dia jebol. Dia dapat link-link data tertentu tentang kependudukan. Nah, kadang ada juga Pemda yang memiliki data-data yang bisa diakses oleh umum. Nah, di sana bisa juga diambil untuk bahan berita. Macam-macam filenya ya, file data itu. Nah, kemudian ini juga ada semacam contoh, umpamanya ini yang pertemuan ke-9. Nah, ini contohnya Nur ya. Ini ada eh, kelihatan Nur. Kelihatan, Pak. Nah, ini ada umpamanya estimasi gaji P3K. Ini di Kabupaten Siak nih ya. Waktu tanggal 7 Agustus atau tanggal berapa kemarin lupa Bapak. Bupatinya expose, mengekspos data. Nah, dia setelah ngomong-ngomong-ngomong, nanti melalui corong humas, ini datanya gitu. Nah, cuman kita ngolah datanya, kira-kira menurut Nur apa itu yang bisa kita jadikan judul beritanya? Coba Nur, Yang mana, Pak? yang estimasi gaji P3K ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan estimasi gaji P3K. Kelihatan, Pak. Nah, tabel. Kira-kira apa judul beritanya atau angel beritanya menurut Nur yang bagus tuh dari tabel dan data kayak gitu? Belum tahu, Pak. Nah, angel saja, bukan membuat beritanya sekarang.
sekedar angelnya saja. Kira-kira apa judulnya, tentang apa gitu. Dari data yang sudah ini yang nampak ini, yang nampak sekarang ini. Ah, apa kira-kira angel judul beritanya atau angel beritanya? Kita mau penulisan eh, penulisan berita data nih. Nah, ini kan data. Nah, kayak gitu kan dia tidak dalam bentuk berita tuh kan? Iya, Pak. Nah, dalam bentuk data. Coba buatkan menjadi berita gitu umpamanya. Bukan dibuatkan jadi berita. Umpamanya Bupati itu tanggal 7 Bupati Siak itu expose. Dia expose di sebuah tempat, wartawan hadir. Setelah hadir, nanti data-data kayak gini kan sekarang orang tak main fotokopi lagi nih. Kata tadi Bapak teori tadi, Bapak bilang kan pakai PDF kan. Nah, ini PDF-nya Iya, umpamanya Pak. dikasih aja sama humasnya yang ngasih gitu. Bukan bukan bupatinya langsung ngasih ke wartawannya. Nanti dari melalui humas, nah ini data yang expose Ibu Bupati tadi gitu. Nah, kita ngolah lah. Apa kira-kira yang jalan menurut Nur tuh? Ini tentang penaikan gaji P3K atau apa, Pak? Iya, estimasi untuk, untuk 2025 ini di Siak tapi di Kabupaten Siak. Jadi Bapak bilang gambarkan tadi perkiraan tanggal 7 Agustus, dianggap aja lah di kantor Bupati Siak. Jadi Bupati sebelumnya ekspos tentang data dan perkembangan gaji P3K namanya. Rupanya setelah itu eh, Bupati-Bupati ngomong, ah, ini datanya katanya. Nah, kira-kira apa kira-kira Angel beritanya yang kalau Nur Pamanya waktu itu meliput ke sana, kita kan jurnalisme data nih, penulisan berita data nih. Ya. Apa kira-kira Angelnya tuh? Senior? Belum paham, Pak. Enggak, Angel itu maksudnya judul beritanya atau yang mau dibahas tuh kira-kira tentang apa dari data yang ada ini? Tentang estimasi gaji. Estimasi penaikan gaji P3K di tahun 2025 Nah, jadi P3K. pada tanggal sekian. Nah, jadi umpamanya jumlah per tahun kan 14 bulan nih bilangnya kan? Iya, Pak. Nah, dia kan ada THR, ada gaji 13 gitu kan, jadi 14 bulan. Kan di sana kan dibilang sampai gaji 14. Jadi jumlahnya mencapai 103 mil. 3 miliar. Nah, kalau yang SMA gajinya tuh 3.400.000. Yang D3 Ini tiga juta. 800. Nah, kan enak ngulasnya nih kan? Yang Iya, S1 teknis 4.300.000. terus S1 guru 4 juta. 300 sama, Eh, Pak. eh, gaji yang diperhitungkan dengan status kawin dan memiliki dua anak tuh. Kan ada tanda eh itu asteris nama yang di atas tuh. Ya kan di bawahnya ada keterangan kan? Ya, Nah, jadi jumlah per bulan jumlah per gaji bulan yang harus dari dikeluarkan oleh Pemkap Sia itu 7 miliar 300. 300 Heeh, agak 30. buram, Pak. Hah? Agak Buram. buram. Iya, Kurang kurang nampak ya? iya, Pak. Duh, di sini terang kok buram ya. Mungkin karena pakai HP, mungkin, Pak. Oh gitu, pakai apa ya? Iya, Pak. Nggak ada pula penyetelnya. Di sini udah jelas ini udah bersih sini tuh.
Oke. Nah, di tujuh sini juta pun 381 ya, Pak? yang mana? Yang jumlah Ini itu sebulan per ini. bulan. Yang Bapak sorot itu ya. Ya, 7.388.000 tuh. 88 ya. Ya, intinya satu bulan Pemkap Siak itu harus mengeluarkan dana 7 miliar. Satu tahun menjadi 103 miliar ya kan? Iya, Pak. Nah, ini ada juga angka 1.900. Kita bisa juga jumlah P3K di Siak 1.903 orang kan bisa juga tuh. Ya kan? Nah, kayak gitu Nur. Kemudian juga bisa data kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini Pak besarkan lagi ya biar tambah jelas ya. Pola anggaran pemerintah daerah Kabupaten Siak. Nah, ini belanja gaji, yang lain-lain, tunjangan guru. Nah, ini rancangan rasio belanjanya. Jadi melakukan penyesuaian Bupati nomor peraturan Bupati tentang standar harga satuan honorarium di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Nah, jadi keputusan rapatnya eh, setelah perubahan nilai pagu di atas 100 juta sampai 250 juta. Sebelum perubahan 2.600.000. Ini tentang honorarium ya. Biasanya honorarium di Siak tuh kalau pagu kegiatannya 2.100 sampai 250 juta, 2.600.000 tuh honorariumnya. Setelah di perubahan jadi cuma 900. Nah, kayak gitu ya. Ini banyak nih yang bisa diulas kalau ini panjang nih, ya. Nah, kalau dikasih ini kayak Bupati ini, Ibu Bupati ini ngasih data kayak gini sama wartawan kan. Sebenarnya kalau wartawan yang jeli ini panjang bisa tulisan nih, bisa banyak angel yang bisa diambil. Banyak angel yang bisa diambil. Ini ada juga TPP ASN. Ah, ini banyak nih. Ah, dia udah diungkapnya si mesin ini. Jadi transparan jadi ya bupatinya kan. Ini kalau di Riau nih baru Ibu di Siak nih agak transparan seperti ini. Data-data rahasia kayak gini dieksposnya saja ke wartawan dikasihnya. Nah, ini bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemkap Siak. Jadi eh, akan nampak data-data yang ada. Nah, kemudian bisa-bisa saja Nur membuat berita, umpamanya rasio belanja. Nah, nampak Nur? Iya, Pak. Rasio belanja, umpamanya pegawai terhadap belanja APBD. Nah, ini bisa juga diulas ini yang warna kuning ini kenapa dibuatnya kuning ya? Berarti penonjolannya di sana. Belanja tambahan penghasilan ya kan? Jadi dari RPBD ini 3 menit atau 4 menit lagi habis nanti join lagi ya Nur ya. Oke, Pak. Nah eh, ini bisa juga jadi sebuah berita. Boleh kita ulas komponen perhitungannya APBD 2005, RAPBD, RAPBD perubahan, kebutuhan P3K-nya, opsi 2026. Nah, gitu. Jadi makin terang benderang kalau memang pemberitaan data ini ya dari data itu. Jadi orang tambah yakin, oh ya ini data ekspos bupati nih. Nah, jadi kita memang kita bilang kan bupati ekspos ini datanya. Ah, nanti pembaca nanti akan percaya, oh ini yakin ya. Oh ya ini data yang diekspos oleh bupati. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya lagi viralnya tadi dalam teorinya juga ada sesuatu yang perlu kalau kita membuat penulisan berita data itunya ya berita data kalau memang kejadian itu memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan memang eh, kalau bahasa kitanya memang banyak jadi buah bibir lah atau viral lah kan. Nah, Iya, termasuk tentang rekapitulasi rekapitulasi tunda bayar. Nah, ini memang ditunggu-tunggu tunggu sekali sama orang ini banyak proyek-proyek yang belum dibayar kan. Tunda bayar. Nah, ini dia. Tunda bayar juga dijelaskannya kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dari hasil review itu 30 tunda tunda bayar sudah dianggarkan 21 miliar, yang sudah dibayarkan 7 miliar, persentase bayar 1 miliar, tinggal sisa utangnya 22 miliar. Nah, kan jelas semuanya kan? Dinas Pendidikan ada utangnya lagi tinggal 22 miliar.
Ini kan banyak yang kita bisa ulas. Kalau kita wartawan liputan pendidikan, nah kita tonjolkan pendidikannya. Kalau kita wartawan kesehatan, kesehatan. Kalau memang kita mencari angka yang besar, nih yang di PU nih ya, Dinas PU Tarukim nih, 68 miliar itu udah sisa utangnya kan. Bisa juga Dinas PU Tarukim sisa utang terbesar di Siak. Kan itu bisa jadi itu angelnya Nur ya. Iya, Pak. Jadi banyak yang bisa kita ambil angel dari Diskominfo juga nih ya, 13 miliar. Hanya utangnya lagi nih dari 15, 2 miliar baru yang dibayar kan. Masih ada susah nih sisa utangnya 13 miliar di tahun 2024. Jadi utang harus dibayar 2025. Ya, utang-utang banyak 205 miliar. Habis semua dana Pemda di sana. Itu bayar utang tahun 2024 aja tuh. Di tahun 2000. Nanti join lagi Nur ya. Oke, Pak. Kita lagi mau habis, join kembali. Kalau perlu dipanggil-panggil aja kawannya yang lain. Biar Iya, bisa Pak. tambah ramai kuliahnya. Karena ini materinya belum selesai nih. Dia kan harus sesuai jadwal juga. Jadi satu SKS 45 menit. Nanti kita menyesuaikan saja dengan keadaan. Kalau memang sudah malam. Atau macam mana Nur? Kita lanjut aja lah sebentar lagi habis ini ya. Join sekali lagi ya. Iya, Pak. Masih gantung kayaknya nih. Materi Bapak ini masih gantung nih. Ini rekapitulasi tunda bayar. Ini data. Ini harus dibuat berita jadi data. Jadi berita data namanya.